Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, setelah di video sebelumnya kita membahas tentang tombak cacing kanil, yang mana tombak cacing kanil ini sudah selesai diwarangi, dan juga sudah saya buatkan warangka baru, karena warangka lamanya yang seperti ini sungguh sangat mistis banget. Dan juga kita sudah membaca bersama-sama tentang pembahasan tombak cacing kanil di sebuah majalah keris sobat. Nah, ini nanti saya akan mengajak Anda untuk mereview dari sebuah pusaka turun-temurun yang berhasil saya dapatkan. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Nah, saya mendapatkan dua, tetapi untuk yang ini, nah tombak yang ini berbentuk tombak mantaka sobat. Ini adalah salah satu dari tombak langka. Kalau Anda belum pernah melihat, nanti kita akan lihat bersama-sama seperti apa sih wujud dari tombak mantaka. Dan juga ini sobat, pusaka ini ternyata bisa dibilang pusaka istimewa. Nah, istimewanya dari mana Mas Tony? Mungkin seperti itu Anda menanyakannya. Ini untuk dibilahnya, ini sungguh sangat pulen, padat, dan juga halus. Jadi material dari besinya sungguh sangat menyenangkan. Nah, kalau Anda melihat di sini pun juga untuk diwarangkanya sobat. Ini kalau menurut dari keterangan pemiliknya, warangkanya adalah warangka kayu cendana wangi, katanya seperti itu. Kalau untuk saya masih belum bisa, durung iso ngarani, belum bisa mendeteksi seperti kira-kira ini kayu apa. Nanti biar di servis sama tukang saya, sekaligus nanti akan saya tanyakan kira-kira ini kayu apa, karena kayunya bagus, warnanya kuning. Nah, seperti kayak kemuning. Ini adalah warangka aslinya sobat. Nah, warangka aslinya, warangka gawannya. Nah, kalau Anda melihat untuk di sandangannya, pendoknya ini pun juga pendok mamas. Nah, berbahan mamas. Ini pun juga kayaknya adalah sandangan aslinya, jadi pendok aslinya. Ini bagus loh. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Lalu yang kedua saya mendapatkan ini. Tapi saya mendapatkan yang ini dulu sobat. Saya mendapatkan tombak mantaka ini dulu. Nah, seperti apa sih wujud dari pusaka-pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik sobat BMC, kita akan lanjut untuk mereview dari dua buah pusaka. Nah, mungkin di antara sobat juga ada yang tertarik dengan majalah keris ini, nanti bisa langsung menghubungi di nomor WA saya, karena majalah keris ini saya jual sobat. Saya ada dua. Ini kondisinya bekas tapi masih layak. Saya punya tiga, yang satu saya pakai sebagai koleksi pribadi. Nah, yang dua ini saya jual sobat. Mungkin di antara sobat ada yang berminat, nanti silakan langsung menghubungi di nomor WA saya. Untuk pembahasannya ini adalah pembahasan tentang tombak pusaka. Nah, tombak pusaka Bung Karno. Nah, lalu juga, nah seperti ini sobat, juga ada pembahasan tentang tombak cacing kanil. Nah, oke, kita akan lanjut untuk membahas dari review pusaka, dua pusaka yang baru saja saya dapatkan ini sobat. Nah, yang pertama adalah tombak mantaka, lalu yang kedua adalah sebuah tombak. Ini kemarin maaf, sebuah keris. Ini kemarin kalau menurut keterangan pemiliknya, seingat saya loh ya, dapurnya adalah dapur jalak kalau untuk yang ini. Nanti akan kita buka bersama-sama apakah lebih condong ke dapur jalak ataukah pulang geni lurus. Nah, tapi sebelum itu yuk kita akan melihat bersama-sama dulu dari pusaka yang ini. Nah, ini adalah pusaka turun temurun, yang mana dalam memberikan sebuah sandangannya ini sungguh sangat sederhana banget, sederhana sekali, terkesan apa adanya. Nah, kalau Anda melihat, ini hanyalah sebuah bambu sobat. Nah, ini cuma sebuah bambu saja. Nah, kayak gini. Saya bertanya kepada teman saya, Mas, teman saya adalah hunter pusaka, Mas, untuk di tombaknya, nah tombak pusakanya itu ada ini enggak, ada apa? Kira-kira itu miliknya siapa? Untuk di ini Mas, untuk pemiliknya ini konon adalah pusaka turun temurun. Jadi ini adalah pusaka turun temurun karena memang tidak dirawat, atau juga tidak mau merawatnya, atau mungkin juga takut merawatnya, akhirnya terus dijual kepada teman saya, salah seorang hunter pusaka. Nah, ini kalau Anda melihat sobat, ini adalah tombak mantaka. Kalau menurut saya ini adalah tombak mantaka. Nah, dia ini bau dari apa ya? Bau dari minyak pusakanya ini.
Ini kira-kira mau apa, bau minyak apa ini ya, semacam kayak mesik hitam atau apa ini ya, kira-kira ini ada menyengat bereng gitu, kayak lewat gitu untuk di baunya itu sobat. Nah, kita lanjut lagi. Bentuknya ini dia persegi 4, tetapi dia lurus dan menggembung di bagian tengah. Nah, bagian ujungnya dia runcing. Dia punya keistimewaan. Kita lihat bersama-sama sobat. Untuk di bagian setengah bilahnya ini pamornya pamor gubet atau pamor buntel mayat. Nah, seperti ini. Ini pamornya gubet. Tetapi di setengah bilah ke atas ini ada sebuah pamor, kayak sebuah pamornya sodo lanang atau sodo sakler. Nah ini, tapi dia berbentuk hitam sobat. Nah kalau yang ini dia tidak ada, tapi kalau yang ini dia ada. Nah, dia berbentuk hitam seperti kayak sodo lanang atau sodo sakler. Nah kalau untuk di bilah yang ini dia tidak ada. Ini punya keunikan tersendiri ternyata untuk di pusakanya. Nah ini nggak tahu kenapa ya, kemarin tuh mungkin memang ini rezeki saya. Saya memang pengen tombak mantaka gitu. Ternyata salah seorang dari teman tosan aji saya, yang mana dia seorang pemburu pusaka di kampung-kampung, ternyata mendapatkan pusaka ini. Nah dia bau lagi breng breng gitu sobat. Nah ya, dia seperti ini. Baunya itu wangi, kalemnya itu kalem, agak-agak menyengat gitu loh sobat. Nah, ini masih apa ya, menandakan ciri khas dari pusaka-pusaka lokasian sobat. Nah, kayak gini. Ini nanti rencananya akan saya buatkan warangka tongkat komando. Nah, untuk yang ini tongkat komando mungkin agak pendek. Ini kira-kira untuk dipanjangnya berapa ini ya? Nah segini sobat. Nah segini. Ini bagus loh ini tombaknya. Ini tombak keren dan juga bisa dibilang ini salah satu dari jenis tombak langka. Sama halnya dengan tombak cacing kanil. Tetapi untuk di cacing kanil itu meskipun langka tapi masih bisa apa ya? Masih bisa kita temui. Tetapi kalau untuk yang mantaka ini agak sulit kalau kita jumpainya sobat. Nah, hanya apa ya? Hanya beberapa gitu saja. Oke, ini adalah pusaka turun temurun yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan melihat pusaka yang kedua ini berbentuk keris. Dari warangkanya sebenarnya sudah bisa dilihat kemungkinan besar dulu. Nah, dulu pemiliknya kayaknya adalah bukan orang sembarangan, mungkin orang kaya ataupun juga orang yang punya kedudukan sobat. Nah, karena sandangannya ini adalah sandangan lawasan, tetapi dia masih terawat sobat. Nah ini kayak gini. Dia untuk di pendoknya pendok bunton berbahan estimasi mamas. Nah motifnya ini kayak gini. Biasanya kalau kayak gini ini karena ini tak lihat masih lumayan utuh, mungkin nanti tidak akan saya ganti sobat untuk di pendoknya. Hanya saya serviskan gitu saja. Nah, coba kita akan lihat wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Nah kalau Anda melihat ini sekilas kapan hari tak lihat seperti kayak dapur brojol. Nah kayak dapur brojol, tetapi sobat setelah saya amati ternyata di tengahnya ini ada odo-odonya. Ini rabaannya halus banget. Nah ini Anda pun juga pasti bisa melihat bahwasanya untuk di material besinya, nah dia pulen banget dan kalau terkena cahaya dia memendar. Dan dia rabaannya halus banget. Pamornya ini pamor nyutro ya. Jadi pamornya itu apa ya? Kayak sutor rabaannya memang halus banget gitu loh. Saya seneng dapat pusaka ini. Saya dapat dari teman saya ini. Ini ada 2 buah pusaka, yang mana yang satu itu tak pakai sebagai koleksi pribadi saya. Dapurnya itu jalak. Memang kerisnya sederhana, tapi materialnya ini, material dari bahan besinya ini, nah ini bagus banget. Sama kayak ini, sobat. Jadi dia sangat halus dan juga pulen. Oh ini mantep banget ini. Nah ini sekilas seperti kayak dapur brojol, tapi dia ada odo-odonya. Nah mungkin juga ini masuk di dapur pulang geni lurus, atau juga masuk di dapur jalak ruwuh.
Nah, kalau menurut sobat ini kira-kira lebih condong masuk kemana? Apakah pulang geni lurus ataukah dapur jalak ruwuh? Karena kalau untuk di pulang geni lurus, menurut dari pengetahuan saya, dia itu bentuknya seperti brojol, tetapi ada odo-odonya. Nah, itu adalah pulang geni lurus kalau menurut saya. Nah, itu pun juga dalam apa ya? Saya pernah tanyakan kepada teman tosan aji saya pun juga seperti itu. Bentuknya seperti brojol Mas Tony, tetapi dia ada semacam kayak odo-odonya. Itu adalah pulang geni lurus. Nah, ini ada, kalau kemarin saya juga sempat buka di buku ensiklopedi keris. Nah, itu untuk di keterangan jalak ruwuh itu ricikannya juga hampir sama seperti ini. Karena kalau kita melihat di sini sobat, di bagian belakangnya ini semacam kayak ada seraweannya. Nah, ini. Dan untuk teman saya kapan hari, seingat saya kalau nggak salah dia menyebutnya jalak gitu. Nah, kalau jalak mungkin lebih condongnya ke jalak ruwuh. Tapi monggo di antara sobat tosan aji mungkin ada yang lebih paham daripada saya. Mungkin ini kira-kira masuk di dapur apa? Apakah dapur pulang geni lurus ataukah dapur jalak ruwuh sobat? Yang pasti untuk di pusakanya sendiri, nah materialnya ini sangat bagus banget ini. Ini kira-kira estimasi mana ya? Apakah estimasi HB sepuh atau mana ini sobat? Nah, sangat menyenangkan sekali. Apa ya? Kalau kita pegang seperti ini tuh Kak, dingin banget, adem, menyenangkan gitu loh. Nah, saya sangat yakin kalau pusaka yang seperti ini dengan bahan besi yang seperti ini tidak mudah berkarat sobat. Nah, ini seperti ini. Saya sangat yakin tidak mudah berkarat karena saya itu juga mempunyai dari beberapa koleksi pribadi saya. Dapurnya sederhana semuanya, tetapi dia material besinya pulen kayak gini sobat. Nah, menyenangkan banget ini. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya leluhur kita? Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.